Pas salju itu nempel ke muka mereka, mereka langsung ngeh, "Loh kok saljunya anget ya?" Lah itu bukan salju sayang. Halo semuanya, selamat datang di channel Sally Bercerita. Gimana kabar kamu hari ini? Aku selalu doakan kalian semoga selalu sehat walafiat dan selalu beruntung ya guys. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas sebuah cerita yang begitu tragis ya, yang menimpa sekelompok remaja di Amerika Serikat pada tahun 1945 ya. Gimana ceritanya? Kalian pasti udah penasaran banget kan? Yuk siapin cemilannya, duduk yang manis, kita langsung ke ceritanya. Di balik tirai yang menutup rapat, ada rahasia yang enggan terucap. Langkah kaki yang terhenti di sudut malam, mencari jawaban di antara kelam. Selamat datang di ruang cerita. Bersama Shelly kita menelusuri luka yang nyata. Pernah nggak sih kalian bayangin masa remaja itu adalah masa dimana kalian lagi senang-senangnya main, mengeksplorasi segala aktivitas bareng teman-teman sebaya kalian. Ini terjadi pada sekelompok remaja yang mereka itu pergi ke suatu hutan untuk camping ya. Niatnya tuh cuman camping. Tapi siapa yang tahu bahwa pada saat itu Amerika sedang melakukan percobaan uji coba nuklir ya. Gak kebayang sih. Apa yang bakal terjadi sama mereka? Kita bahas. Oke, kita balik ke tahun 1945 di bulan Juli di Ruidoso, Meksiko. Itu ada sekelompok remaja yang rencananya itu mereka mau seru-seruan camping di hutan ya. Nah, di foto yang menonjol ini, anak yang paling depan adalah Barbara Ken. Kalian bayangin ya, sekelompok remaja usia 13 tahunan, mereka itu lagi camping seru-seruan mandi di sungai ya. Keadaan cuaca waktu itu lagi panas terik matahari. Jadi mereka putusin untuk berendam di sungai bareng-bareng teman-teman mereka. Tapi siapa yang tahu pada saat itu adalah hitungan mundur dari Amerika untuk meluncurkan uji coba bom nuklir pertama di Amerika. Itu menentukan nasib dunia ya guys. Kebayang banget dong, lagi main tiba-tiba gak jauh dari tempat kalian main, beberapa kilometernya adalah akan diluncurkannya bom nuklir pertama. Ini menurut Barbara ya, cuaca pada saat itu berubah drastis. Ada awan besar membumbung tinggi di langit tepat di atas mereka. Lalu meluarkan kilatan cahaya. Cahaya yang kalau dilihat itu sakit nusuk ke mata. Nah, nggak lama udah ada asap yang membumbung tinggi itu, turunlah debu-debu putih ya. Mereka anggap itu apa? Salju. Ya, benar. Mereka pikir, wah di musim panas gini kok ada salju. Mereka kegirangan langsung lompat ke sungai, mandi dan main-main sama si salju putih itu. Bahkan ada yang ditaruh di muka mereka, ditempel-tempelin. Dan hal aneh pun mulai terjadi. Pas salju itu nempel ke muka mereka, mereka langsung ngeh, loh kok saljunya anget ya? Lah itu bukan salju sayang. Itu adalah debu radioaktif. Bayangin guys, debu radioaktif yang menyebar setelah letusan bom yang meletus dari menara setinggi 30 meter ya. Bayangin, itu adalah debu radioaktif yang sangat beracun dan mematikan. Lokasi ledakannya itu berada di lembah Jornada del Muerto. Kenapa sih pemerintah memilih lembah itu? Ya karena mereka pikir itu tuh lembah yang emang kosong, nggak deket pemukiman penduduk, dan memang jauh dari mana-mana. Tapi faktanya, ada penduduk yang rumahnya itu 19 km dari kejadian, dari tempat ledakan tersebut. Ya, bayangin, dari ledakan nuklir kamu cuma berjarak 19 km. Ya ampun, ya tanpa ada peringatan, tanpa adanya evakuasi, tanpa adanya pemberitahuan ke warga.
Dan itu yang namanya debu radioaktif yang putih-putih itu tuh turun ya menghujani wilayah tersebut selama berhari-hari. Dan masyarakat di situ terkena dampaknya tanpa mereka tahu apa-apa. Ya, dampaknya sangat brutal guys ya. Semua anak remaja yang ada di foto itu, mereka semua terkena penyakit kanker dan meninggal sebelum usia 30 tahun. Cuma Barbara Ken yang hidupnya lebih lama. Tapi itu dia tetap aja harus berjuang melawan kanker terus-menerus selama hidupnya. Ini bukan cuma soal angka ya, tapi ini adalah kejadian yang merampas hak hidup sehat untuk anak-anak tersebut. Akibat apa? Kerahasiaan militer yang tidak ingin diungkapkan ke publik. Sosok ilmuwan Davo Michaels, dia itu adalah ilmuwan yang terlibat di dalam proyek tersebut ya. Awalnya dia itu cuma tertarik karena sains. Cuman pas dia tahu dampak dari ledakan nuklir itu seperti apa brutalnya, dia mulai menyesal, mulai menyalahkan diri dia sendiri, merasa bersalah kepada penduduk yang terkena dampak itu. Akhirnya dia mengalami depresi, sakit jiwa, sakit-sakitan di rumah sakit, dirawat sampai dia meninggal pun dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ini bukan kejadian pertama aja, ternyata ada kejadian bom nuklir lainnya ya. Ini bukan cuma di New Mexico, ada juga terjadi di Australia yaitu di Maralinga ya. Pada saat itu mereka yang terkena adalah suku aborigin, tapi informasinya itu tidak dipublikasi ya. Sehingga kita tidak pernah tahu berapa angka korban jiwa pada saat ledakan nuklir tersebut. Jujur ya, ngebahas ini aku tuh jadi mikir bahwa di balik menang atau kalahnya suatu negara, ternyata ada hak manusia biasa, rakyat biasa yang dirampas kehidupannya oleh keputusan orang-orang di balik meja. Gimana guys menurut kalian ya? Emang pada waktu itu pihak militer nggak tahu di lembah itu ada kehidupan? Ataukah mereka tahu dan pura-pura nggak tahu karena memang mereka itu cuma masyarakat biasa yang jumlahnya sedikit? Gak ada yang tahu. Yuk diskusiin di kolom komentar, aku pengen denger apa pendapat dari kalian. See you next video, stay safe ya teman-teman, bye-bye.